Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita masuk pada poin ke-21, 10 perkara dari fitrah manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu hadisnya baru kita jelaskan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrati qassus syaribi wa i'fa'ul lihyati wassiwaku wastinsyakul ma'i wa qassul adhafir wa ghaslul barajim wa natful ibdi wa halqul anati wa intiqasul ma'i ya'ni al-istinja. Qala ar-rawi wa nasitul ashirata illa an takuna al-madmadatu, rawahu Muslim. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 10 hal yang termasuk dari fitrah, kebersihan manusia. Pertama, mencukur kumis. Yang kedua, membiarkan janggut. Yang ketiga, bersiwak. Yang keempat, memasukkan air ke hidung. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, mencuci ruas-ruas jari. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan, memotong bulu kemaluan. Yang kesembilan, bersuci dengan air, yakni istinja. Dan berkata rawi hadis, dan aku lupa yang ke-10, bisa jadi yang dimaksud adalah berkumur-kumur. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat indah sekali, karena di dalamnya mengajarkan kepada kita tentang fitrah manusia. Sesuatu yang menjadi indah dan bersih bagi manusia diajarkan dalam Islam. Dan tentu syariat ini bukan hanya syariat Islam, tetapi juga mencakup seluruh syariat para nabi. Mengajarkan kepada tiap-tiap umatnya tentang sunanul fitrah, sunnah-sunnah kebersihan. Jadi Islam itu betul-betul mengajarkan kebersihan kepada kita, karena kebersihan itu sangat erat kaitan dengan kesehatan. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 10 dari sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah, sunnah-sunnah kebersihan bagi kita. Dan siapa yang mengamalkan 10 perkara ini, maka hidupnya akan bersih dan akan sehat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, al-fitratu khamsah. Fitrah manusia itu ada 5 perkara.
al-khitan bersunat, kemudian al-istihdad mencukur bulu ketiak, wa qassus syarib mencukur kumis, wa taqlimul adfar memotong kuku, wa natful ibti dan al-istihdad tadi mencukur bulu kemaluan, kemudian wa natful ibti mencukur atau mencabut bulu ketiak. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita bahas satu persatu. Tentu 10 fitrah ini mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Jadi ada yang merupakan kekhususan laki-laki dan ada juga yang mengkhususkan merupakan kekhususan perempuan, dan ada juga yang bersyirikat keduanya. Baik, di sini disebutkan pertama, kata Nabi SAW, qassu asyaribi. Qassu syarib artinya mencukur kumis. Ini tentu bagi laki-laki ya, karena perempuan tidak ada kumis. Ya kalau seandainya ada kumis ya harus dicukur ya. Tapi umumnya kumis itu kan laki-laki. Makanya Bu, kalau ibu punya suami kemudian gondrong kumisnya, suruh cukur Bu. Karena aneh ada wanita itu suka pula suami yang berkumis gitu. Padahal Nabi SAW memerintahkan termasuk sunnah mencukur kumis bagi laki-laki. Yang jadi khilaf para ulama itu, apakah mencukur kumis itu menghabiskan seluruh kumis, ataukah cukup memangkasnya dengan cara memendekkannya? Pendapat yang pertama, ini pendapat Abu Hanifah dan juga Abu Yusuf dan yang lainnya. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama ahli tahqiq, bahwa sunnah itu adalah menghabiskan kumis secara total. Jadi tidak disisakan, dicukur habis. Karena ada hadis dari Sahih Bukhari dan juga Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, akhfus syawarib, habiskan tuh kumis-kumis yang ada di wajah. Dan dalam riwayat anhiku asyawarib, memang disuruh dihabiskan. Apalagi sekarang kan sudah ada alat-alat pakai cukur kumis gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua, maksudnya adalah bukan mencukur habis tetapi memotong, merapihkan. Dan ini pendapat Imam Malik. Karena kalimat qassu itu artinya memangkas, tidak menghabiskan. Tetapi para ulama mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwa asal sunnah, jadi asal sunnah itu adalah ikhfa'uhu, menghabiskan semua kumis yang ada di wajah. Artinya wa huwal mubalaghatu fi qassihi, artinya berlebihan dalam mencukur, dan itu lebih utama. Tapi kalaupun hanya sekedar dipotong, dipendekkan, dirapihkan, maka itu sudah mengikuti sunnah. Intinya mau dihabiskan, mau disisakan sedikit juga tidak ada masalah. Sama juga hukumnya dengan ketika seseorang tahallul setelah umrah. Ada yang mencukur habis gundul gitu ya, dan ada yang memendekkan, dan yang menggundul lebih baik dibandingkan yang memendekkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Dan tentu hikmahnya adalah dalam rangka menyelisihi orang-orang Majusi. Karena dahulu orang-orang kafir Majusi itu mereka membiarkan kumis-kumis mereka. Bahkan dilebatkan, bahkan terkadang dikepang pula tuh kumis itu. Jadi orang-orang kafir sengaja kemudian meletakkan kumis-kumis dan merupakan kebanggaan mereka. Maka Islam menyelisihi tradisi mereka.
Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, i'fa'ul lihyah, membiarkan janggut. Membiarkan janggut termasuk sunnah Nabi SAW. Dan tentu di antara hikmahnya, kenapa laki-laki disuruh membiarkan janggutnya dan mencukur kumisnya, yang pertama, karena dalam rangka menyelisih orang-orang musyrik. Kata Nabi SAW, khaliful musyrikina ihfu asyawarib wa auful liha. Kata Nabi SAW, selisih orang-orang musyrik, potonglah, cukurlah kumis-kumis kalian, dan biarkanlah janggut-janggut kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tamyiz bainar rijal wan nisa, untuk membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Karena perempuan kan tidak ada janggutnya. Maka untuk membedakan mana laki-laki, mana perempuan, biarkanlah janggut itu ada di muka laki-laki, supaya nampak kelaki-lakiannya, supaya dia itu tidak disangka perempuan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-ta'assi bihadil mursalin, berusaha untuk mencontoh petunjuk para nabi, karena para nabi juga berjanggut. Contoh umpamanya Nabi Harun, itu janggutnya panjang sampai ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam marah gara-gara Harun tidak mampu memimpin Bani Israel, sehingga sebagian besar mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat Samiri. Maka Musa datang, kemudian menjambak rambut Harun dan juga janggutnya, menunjukkan Harun itu punya janggut karena Musa menjambaknya. Sampai-sampai kemudian Harun mengatakan, qala ya bna ummi la ta'khud bilihyati wala ra'si, jangan kau jambak janggut dan kepalaku, katanya. Sebutkan dalam surah Toha ayat 94. Ya. Jadi juga berusaha dengan membiarkan janggut itu mengikuti sunnahnya para nabi. Termasuk juga sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW juga berjanggut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wassiwaku, kemudian bersiwak, membersihkan gigi dengan siwak. Di banyak riwayat Nabi SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasul, sudah kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak wudu. Dalam riwayat setiap kali hendak salat. Bahkan manfaat siwak itu sampai dijelaskan oleh Nabi SAW, matharatun lil fammi wa mardatun li rabbi, sebagai pembersih bagi mulut sekaligus sebagai sesuatu yang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa siwak itu salah satu mukjizat. Karena siwak ini kan berlaku laki-laki dan perempuan, dan itu salah satu mukjizat Nabi SAW. Karena faedah bersiwak ini luar biasa. Jadi faedah bersiwak ini banyak sekali. Ya. Lah kapan siwak itu disunahkan? Ada 8 tempat siwak itu disunahkan. Pertama, ketika hendak wudu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika hendak sholat. Kemudian yang ketiga, ketika bangun dari tidur di malam hari. Kemudian yang keempat, ketika berpuasa di awal siang, dan itu hukumnya boleh. Kemudian yang kelima, ketika hendak membaca Al-Quran atau membaca zikir. Kemudian yang keenam, ketika hendak tayammum dan mandi besar. Kemudian yang ketujuh, ketika hendak masuk ke dalam rumah. Dan yang kedelapan, ketika hendak tidur dan ketika hendak melakukan hubungan suami istri, serta ketika berubah bau mulut. Itulah di antara tempat-tempat disunnahkan untuk bersiwak.
Makanya Nabi SAW saat detik-detik wafatnya, Bu, ketika Nabi SAW berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jadi masuklah Abdurrahman itu putra Abu Bakar, ke ruangan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Rasul sudah sakit parah sekali dan tidak bisa bicara. Ketika Abdurrahman memegang siwak, maka Nabi SAW seolah-olah mengisyaratkan dengan wajahnya bahwa dia ingin siwaknya Abdurrahman. Maka Aisyah radhiyallahu anha meminta siwak yang di tangan Abdurrahman, kemudian melembutkan dengan giginya, digigit-gigit gitu ya. Kemudian diserahkan kepada Nabi SAW. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul bersiwak seindah itu, katanya. Sampai sebelum wafatnya Nabi SAW, Rasul menyempatkan untuk bersiwak. Kemudian setelah itu Rasul meninggal. Ya, menunjukkan bahwa siwak itu demikian luar biasa, ditekankan oleh Nabi SAW tentu karena faedah yang begitu banyak. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, istinsyaku al-ma'. Al-istinsyakul ma'. Memasukkan air ke dalam rongga hidung. Itu disebut istinsyak namanya. Dan Nabi SAW tentu ketika menganjurkan kita memasukkan air ke hidung, baik ketika wudu atau di luar wudu, tentu ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada tujuannya, Bu. Ya. Dan tentu paling besar tujuannya adalah demi kesehatan. Karena sebagian para pakar kesehatan bahwa istinsyak itu hakikatnya mencuci rongga hidung dari segala macam kotoran. Jadi kotoran-kotoran yang bersarang di hidung itu, mulai daripada debu sampai kepada bakteri, lah itu disapu bersih itu oleh air yang kita masukkan. Makanya kalau bisa memasukkan air ke hidung baik ketika wudu ataupun di luar wudu, itu maksudnya betul-betul sampai ke dalam. Bukan hanya disentuh saja hidungnya, Bu, dimasukkan tuh airnya betul. Ya, sampai ke dalam hidung. Makanya orang yang, bayangkan coba kalau seseorang itu berwudu minimalnya mengikuti sholat wajib, berarti 5 kali kan, Bu. 5 kali sehari kan sholat itu. Sementara sunnah wudu itu kan memasukkan air ke hidung kan 3 kali itu. Bayangkan 3 kali 5, 15 kali coba kita mencuci rongga hidung kita itu. Ya, gimana kalau umpamanya kita betul melakukannya, maka insya Allah seseorang itu akan sehat hidungnya yang berakhir kepada pernafasannya. Karena bagaimanapun itu kesehatan kan. Makanya orang yang terkena isfa dan penyakit yang lainnya itu karena ada kotoran dan bakteri di hidungnya. Dan Islam itu luar biasa ya. Sampai dalam berwudu saja, kalau kita mau mengungkap bagaimana rahasia wudu ditinjau dari kesehatan itu, Islam itu luar biasa. Nah, salah satunya adalah istinsyak dengan air. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, qassu al-adhfar atau adhafir. Qassu al-adhafir. Qassu al-adhafir adalah memotong kuku. Jadi memotong kuku juga bagian daripada sunnah Nabi SAW. Dan para ulama melarang seseorang membiarkan kukunya lebih daripada 40 hari. Jadi kalau bisa sebelum 40 hari, maka kuku itu sudah dipotong. Itu berdasarkan riwayat Imam Muslim. Ya, berdasarkan riwayat Imam Muslim, bahwa tidak boleh membiarkan kuku lewat dari 40 hari. Ya, kalau bisa sih tiap Jumat lebih baik kan gitu ya, tiap minggu, supaya makin bersih lagi. Ya, karena bagaimanapun penyakit-penyakit itu kan terkadang muncul dari kotoran-kotoran yang terselip di kuku-kuku. Kalau kita tinjau umpamanya penelitian para pakar kesehatan kan, ya, adanya telur-telur cacing, ya, akhirnya kemudian orang itu jadi cacingan, itu karena kukunya panjang-panjang tuh, sudah panjang-panjang hitam-hitam lagi, banyak di situ kotorannya. Makanya kenapa kemudian Islam ini mengajarkan kebersihan,
Karena kalau sudah sampai kemudian telur-telur cacing itu kemudian kita makan lewat makanan yang kita makan tanpa menggunakan sendok gitu kan, masuklah kemudian kotoran itu ke dalam badan kita, itu menimbulkan banyak penyakit nanti Bu. Bisa kekurangan gizi, kekurangan kalori, kekurangan protein, kehilangan darah, macam-macam tuh jadinya tuh. Ya. Penyakit cacing dan begitu seterusnya kan. Lihat bagaimana kemudian Islam ini mengajarkan kepada kita kesehatan luar biasa sampai kita disuruh untuk memotong kuku-kuku kita supaya jangan membawa penyakit. Ya. Makanya saya heran gitu ya. Saya pernah lihat di YouTube Bu, ada orang itu mendapatkan penghargaan dari MURI itu dari mana tuh? Itu berpuluh-puluh tahun tuh kukunya enggak dipotong Bu, sampai melingkar-lingkar panjangnya kemana-mana tuh. Enggak kebayang tuh mau garuk-garuk gimana caranya tuh. Kalau gatal kepala itu kukunya sampai 2 meter tuh Bu. Nah, ini cacingnya banyak mungkin di kuku tuh. Jadi Islam mengajarkan kesehatan. Kalau bisa sebelum 40 hari potong kukunya. Ya, biasanya suka manjang-manjangin kuku ini ibu-ibu biasanya itu apa Bu? Ya, potonglah kalau umpamanya kukunya panjang-panjang itu. Ini termasuk juga 10 dari fitrah manusia. Kemudian yang keenam, ghuslu al-barajim. Ghuslu al-barajim di sini dimaknai mencuci ruas-ruas jari. Sebenarnya lebih umum daripada itu, bukan hanya ruas-ruas jari. Jadi setiap ada lekukan dalam tubuh, antara ruas jari, ruas kaki, lipatan-lipatan dalam tubuh itu disunahkan untuk dibersihkan. Itu maknanya barajim. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya sela-sela yang ada di jari baik kaki ataupun tangan. Karena disitulah terselip kotoran-kotoran juga. Nah ini juga bagian daripada kebersihan kan. Ya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, natful ibti. Naftul ibti, mencabut bulu ketiak. Jadi mencabut bulu ketiak itu termasuk sunnah Nabi SAW. Dan ini juga sama sebagaimana kita tidak boleh membiarkan kuku lebih daripada 40 hari. Kalau bisa bulu ketiak juga, kalau bisa jangan sampai lebih 40 hari Bu. Kadang ada orang yang sengaja membiarkan kayak hutan lebat tuh Bu. Hutan lindung, ya kan? Itu banyak kutunya tuh. Ya, jadi kalau bisa itu bulu-bulu ketiak itu dicabut. Kalau bisa mencabut lebih baik dicabut Bu. Maksudnya dicabut pakai tangan, sakit-sakit sedikit nggak apa-apa lah, supaya tumbuhnya agak lama. Ya, walaupun para ulama mengatakan boleh juga dicukur, tapi biasa kalau dicukur itu kan tumbuhnya cepat kan gitu ya. Karena manfaatnya kan banyak Bu ya. Ya, mencukur bulu ketiak itu kalau ditinjau dari kesehatan itu bisa mengurangi jumlah keringat, ya kan? Kemudian mencegah terjadinya infeksi bakteri, kemudian membuat ketiak halus, mulus, bersih, bisa menjaga penampilan. Ya, banyaklah pokoknya. Ya. Intinya bahwa ketika syariat memerintahkan sebuah perintah pasti ada kebaikannya. Ya, terutama perempuan ya itu kan masalah kecantikan Bu. Ya, kalau bisa nggak pantas lah kalau seorang perempuan kok bulu ketiaknya lebat itu ya. Gimana menurut dunia jadinya ya? Kalau bisa cukur bersih dan jangan ditumbuhkan. Kemudian yang nomor 8, halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Atau disebut al-istihdad namanya. Mencukur bulu kemaluan. Dan mencukur bulu kemaluan sekali lagi sunnah berdasarkan kesepakatan mazhab. Baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semua mengatakan sunnah. Dan itu berdasarkan ijma konsensus para ulama. Karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Bahkan sebagian para ulama hukumnya makruh kalau seandainya kemudian seseorang itu membiarkan bulu kemaluannya tidak dicukur. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Karena Nabi SAW menyunahkan kepada kita untuk mencukur bulu kemaluan. Ya. Dan itu banyak riwayatnya dan juga pendapat para ulama juga sama.
Dan tentu ada maksudnya kan, Bu. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencukur bulu kemaluan baik laki-laki atau perempuan? Karena manfaatnya banyak. Ya, disebutkan oleh ulama kesehatan itu diantaranya bisa meningkatkan sensasi seksual, kemudian memberikan kepuasan pada pasangan, meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi kelembaban, menghindari infeksi, ya macam-macam lah. Ya, kalau ibu baca tinggal klik aja di Google tuh keluar semua tuh. Jadi intinya bahwa tidaklah Nabi SAW memerintahkan sesuatu pasti ada kebaikan di dalamnya. Termasuk dalamnya adalah mencukur bulu kemaluan yang disebut dengan al-qul'ana. Dan halqu itu artinya membersihkan habis. Ya, membersihkan habis itu maksudnya bukan menyisakan, tidak disisakan, dicukur habis. Ya. Ini diantara sunnahnya. Kemudian intiqasul mah. Intiqasul mah ini artinya istinja. Apa istinja itu? Jadi istinja itu artinya seseorang bersuci dengan air. Kalau istijmar itu dengan batu. Kalau istinja itu dengan air. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah hukum istinja ini terbagi menjadi 6 jenisnya. Pertama ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya. Adapun yang wajib adalah istinja ketika seseorang mengeluarkan najis, umpamanya ibu buang hajat kecil atau buang hajat besar, maka wajib dicuci dengan air. Minimalnya 3 kali. Ya, ini wajib hukumnya. Kemudian yang kedua sunnah, jika yang keluar itu umpamanya bukan kotoran, entah batu, entah cacing dari dubul dan kubur, maka itu sunnah. Kemudian mubah, kalau seandainya berkeringat kita cuci itu mubah-mubah saja. Kemudian makruh, jika yang keluar adalah umpamanya seseorang ibu kentut, ya, apakah kentut yang bersuara atau tidak, maka tidak usah dicuci. Ya, itu ulama mengatakan makruh kalau dicuci. Ada yang mengatakan haram, ya haram kalau seandainya istinjanya itu umpamanya dengan air hasil nyuri. Ya, jadi airnya itu hasil nyuri. Itu tak boleh, ya. Ataupun istinja dengan perasan-perasan buah-buahan seperti pakai jus. Ngapain jus untuk istinja, untuk cebok? Jus dimakan lah, Bu, ya. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Dan ada yang menjadikan khilaf para ulama antara mubah dan makruh ketika beristinja dengan air zam-zam. Ya, intinya bahwa membersihkan kotoran baik hadas besar atau hadas kecil dengan air itu jauh lebih baik dibandingkan istijmar dengan batu. Tapi kalau tidak ada air, baru menggunakan batu dan diganjilkan. Dan yang terakhir adalah al-madmadah, berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur tentu faedahnya banyak sekali karena bisa menghilangkan seluruh penyakit-penyakit yang ada di mulut kita. Inilah diantara 10 perkara yang merupakan fitrah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Inilah penjelasan, lebihnya ibu bisa baca sendiri, kurang lebih penjelasannya yang tadi saya jelaskan. Baik, kita buat tanya jawab sebelum saya tutup, silakan.
Apa itu? Mencabut bulu hidung. Iya, bismillah, alhamdulillah. Mencabut bulu hidung, kenapa tidak dimasukkan dalam 10 fitrah? Sebenarnya 10 fitrah ini juga bukan berarti membatasi dari 10 fitrah, tidak, karena dalam hadis yang lain yang tadi saya sebutkan di antara 5 fitrah itu juga ada khitan. Dan di hadis ini tidak disebutkan khitan. Ya, jadi bukan pembatasan 10 itu, karena dalam hadis yang lain yang 5 dari fitrah itu disebutkan khitan, dan khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Kenapa khitan wajib bagi laki-laki? Karena membuang kulit yang ada di kemaluan itu, karena di situ sarang najis. Sebab kalau tidak dikhitan, kencing itu masih ada najisnya di situ dan tidak sah salatnya. Tapi kalau perempuan itu kan hanya untuk mempercantik saja, untuk menstabilkan seksual dia, supaya tidak melunjak-lunjak gitu bahasanya. Makanya hanya untuk kecantikan khitan bagi wanita. Tapi bagi perempuan sunnah, bagi laki-laki wajib. Dan tidak disebutkan dalam hadis Aisyah kan di sini. Ya. Pokoknya setiap yang merupakan kebersihan itu bagian daripada fitrah. Tidak mesti yang 10 ini. Kalau memang mencabut bulu hidung itu, ya memang bagian daripada kebersihan, ya bisa saja kita masukkan kepada fitrah, karena fitrah itu artinya kebersihan. Ya, apapun yang sifatnya membersihkan kita dan tidak membahayakan, dan justru banyak manfaat di dalamnya, itulah fitrah. Ya, lah sekarang mencabut bulu hidung itu bagian dari kebersihan atau tidak? Karena nanti kalau kita cabuti kemudian tidak ada saringan hidungnya, nanti mudah ispa pula. Kita habisin, kan? Jadi Allah mau kadang-kadang menciptakan sesuatu itu terkadang untuk saringan, ya, supaya kita terhindar dari penyakit, tidak langsung dihirup, tetapi tersaring lewat lubang bulu-bulu hidung. Boleh jadi seperti itu. Tapi kalau maksudnya mungkin mencukur bulu hidung yang melebihi lubangnya, ya, umpamanya kepanjangan gitu ya, sampai kemudian masuk ke areal kumis bagi laki-laki, maka ya dicukur lebih baik, karena kan kalau tidak dicukur nampak kan tidak sedap dipandang gitu ya. Tapi kalau dicabut semuanya, wallahu alam, itu bagaimana menurut kesehatannya. Kalau memang ada manfaatnya dan manfaatnya lebih besar, ya bisa saja kita masukkan bagian dari fitrah kan itu. Tapi kalau ada madaratnya, ya tentu bukan bagian daripada fitrah. Wallahu a'lam. Khitan anak yang masih kecil. Ini apa? Iya, khitan itu bagian perempuan ya. Ya sebaiknya dilakukan setelah usianya cukup besar. Ya entah belasan tahun lah. Kalau masih bayi kan kasihan. Ya belum nampak juga gitu, masih kecil. Tapi sebaiknya kalau untuk khitan perempuan itu dilakukan kalau usianya sudah besar sedikit lah, sudah mumayyiz. Sebaiknya. Ya, tapi kalau laki-laki tidak ada masalah karena kan mengambil kulit kemaluan itu. Tapi kalau perempuan itu kan tidak wajib hukumnya, tapi sunnah. Dan sebaiknya ya diambil setelah dia besar saja. Dan yang mengambil pun ya kalau bisa sebelum balik, ya kan? Ya umur usia 8 tahun gitu kan, sebelum balik, karena baliknya perempuan kan cepat 9 tahun. Dan harus pakai dokter wanita, jangan laki-laki, karena akan melihat aurat. Termasuk ketika mencukur bulu kemaluan juga, maksudnya ya dicukur sendiri, kecuali oleh mahramnya, oleh suaminya. Kalau suami oleh istrinya, nggak boleh oleh yang lainnya, karena memandang aurat kan tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Sudah? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.